David Mulyono. Selamat pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi, baik kabarnya. Bagaimana Mas Wahyu? Baik, Alhamdulillah, terima kasih Prof. David. Saya pantau terus nih, kalau aktivitas gerak-gerik lembaga Eijkman, karena selama pandemi saya sudah berapa kali ya, 3, 4 atau mungkin 5 kali terima kasih lembaga Eijkman untuk memantau terus bagaimana perkembangan plasma konvalesen dan juga khususnya vaksin merah putih yang saat ini beriringan atau paralel sedang berjalan. Prof. David, beberapa bulan lalu kita sempat ngobrol-ngobrol untuk update atau perkembangan terapi plasma konvalesen. Sebelum Prof. David nanti menyampaikan materi atau pemaparan slide presentasi, saya ingin boleh minta update sedikit, Prof. Kira-kira sudah sampai mana tahapannya? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari target sampel itu adalah 364, kira-kira kita baru berjalan sepertiga. Karena ya seharusnya mulainya Juni, tetapi kalau ini kan hal baru, jadi ada kendala administrasi dan lain, sehingga baru launching September. Nah, ini kami sedang berusaha untuk diperpanjang waktunya, karena justru itu kan membutuhkan latihan dan juga supervisi rumah sakit, sedangkan itu membutuhkan perizinan semua dari direktur rumah sakitnya, bahkan kalau rumah sakit daerah dari kepala dinas tempat. Nah, itu yang menjadi delay. Nah, sekarang ini justru sedang mulai tren meningkat, waktunya tinggal 1,5 bulan. Makanya ini dari data Sistem Monitoring Board dan juga dari perjuangan Kepala Badan Litbang, ini akan kita perpanjang sampai total 9 bulan, begitu. Karena 9 bulan dari September ya, Prof ya? Iya. Jadi begitu. Jadi ya cukup baik ya, tapi memang kita memerlukan waktu untuk membina. Jadi rumah sakit ini tidak sebagai pelaksana, tetapi mereka juga situs. Jadi itulah kenapa tanggung jawab secara mediko-legal itu ada di dokternya dan kepala rumah sakit. Jadi mereka bukan pelaksana, kami yang mendesain lalu pelaksana mereka bukan, tetapi ini bersama. Kita merangkai sebuah bunga bersama. Kalau jelek ya hasilnya kita nikmati. Kurang baik, kalau baik ya begitu. Baik. Mudah-mudahan progresnya berjalan dengan baik, karena salah satunya jangan-jangan ada plasma saya juga, Prof. Sejak positif kemarin bulan Juni saya sudah mendonorkan plasma konvalesen saya lewat PMI Jakarta. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan ikut diteliti oleh Prof. David dan juga kawan-kawan. Baik, Prof. David. Iya. Kalau ada sampel awalnya yang sebelum didonorkan itu yang penting. Itu nanti kita bisa periksa. Ya. Oke, baik. Prof. David, saya langsung persilakan Prof. David untuk memaparkan presentasi yang sudah disiapkan. Waktunya kurang lebih 20 maksimal 30 menit, Prof. David, silakan. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Wibowo dan kepada panitia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin sharing tentang konvalesen plasma terapi for COVID-19 dengan judul The Donor and the Patient, karena komponennya dua, ada donor, ada pasiennya. Ini ya, silakan slide lanjut. Nah, saya bicara tentang patogenesis terlebih dahulu. Ya, slide. Kita tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh sebuah virus SARS-CoV-2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang dia memasuki tubuh kita atau melalui sebuah reseptor, ACE reseptor. Nah, ACE reseptor ini seperti kunci dengan anak kunci. Itu langsung masuk ke target, dan kebetulan sekali memang di dalam tubuh kita yang banyak reseptornya adalah di paru, ginjal, dan hati. Itu bisa langsung. Akan tetapi kalau kita lihat gambar yang di bawah, maka ACE reseptor ini juga larut dalam darah sehingga bersirkulasi. Nah, inilah yang
menjadi concern atau kehati-hatian bahwa tidak hanya dengan masker saja, tetapi kita kalau menyentuh barang-barang yang terkontaminasi, maka itu bisa diserap oleh tubuh dan melalui lalu kita pegang mata, selaput lendir, mulut dan sebagainya, itu bisa sampai ke target organ. Inilah cara masuk dari virus tersebut. Ya, slide. Nah, ini setelah dia masuk, maka dia akan bereplikasi atau berkembang biak dalam tubuh penderita. Jadi itu kita masuk, lihat ya, kemudian reseptornya lalu mengadakan fusi, dan dia membajak enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, jadi seakan-akan masak di dapur kita menggunakan bumbu kita, ya. Lalu berkembang menjadi virus-virus lagi dan muncul untuk siap menginfeksi tempat yang lain. Slide, ini cara masuknya. Slide. Nah, ada beberapa fase. Pertama kali adalah fase awal yang disebut stage 1, berlangsung 5-7 hari. Ini gejalanya tidak spesifik, hanya demam, sakit kepala, batuk. Biasanya tidak berlendir, tidak suka makan, malah itu kurang bergairah ya, nyeri otot, sakit tenggorok, sesak, hidung buntu, mual, dan muntah. Nah, ini kita sebut sebagai mild constitutional symptom dengan tanda-tanda klinis yang hanya seperti flu-flu biasa. Ya, kadang-kadang limfosit mulai turun. Nah, inilah yang pertama. Berikutnya, slide. Nah, di sini fase sedang. Nah, ini persimpangan jalan. Ya, pada fase sedang ini peran virus berkurang. Itu gambar biru, itu melihat menyempit ya. Tetapi radang meningkat. Karena artinya apa? Ada satu aktivasi sistem imun. Nah, ini kalau dia sembuh, berhasil, maka dia akan perbaikan. Tetapi kalau tidak berhasil, maka tubuh akan berusaha untuk mengerahkan kekuatannya, jadi radang semakin aktif dengan inflamasi yang makin hebat, sehingga terjadilah yang disebut sebagai host inflamasi. Jadi ini adalah persimpangan jalan. Kalau kita sukses, sembuh bisa di sini. Kalau tidak, ya berlanjut dengan radang yang lebih besar dan akan memasuki fase berikutnya. Lanjut. Nah, inilah fase berikutnya, fase hiperinflamasi. Hiperinflamasi ini ada dua, yaitu berat dan kritis. Fase hiperinflamasi ini ditandai dengan sitokin. Sitokin adalah produk imun yang memang sifatnya itu ganas dan menyerang ya, aktif sekali. Dan ini tidak hanya menyerang virus atau organ lain, tapi juga menyerang organ-organ endogen. Nah, ini terjadi aktivasi, tanda-tanda kimianya meningkat, CRP dan sebagainya. Dan di sini mulai terjadi pneumonia yang lebih berat, frekuensi napas meningkat dan sebagainya. Kalau lanjut, akan terjadilah fase kritis yang disebut ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Biasanya terjadi perburukan, ini masih ada dibagi lagi 3 fase ARDS, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, ini diukur dengan oksigen. Biasanya pasien sudah dalam keadaan berat, sesak, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, fase inflamasi. Slide. Nah, ini fase hiperinflamasi. Terjadi radang sistemik seluruh tubuh dan menyebabkan kegagalan berbagai fungsi organ. Kalau kita lihat ya, itu gambar di sebelah kanan. Setelah masuk, dia masuk, lalu dia berkembang biak dan terjadi inflamasi, dan bukan main. Kita lihat ya, yang titik-titik itu interleukin semua, bisa di semua organ mengalami masalah. Dia akan, sitokin tersebut akan bisa membuat radang otot, radang dan lain-lain, merangsang pembukuan darah, bahkan sampai orang tidak bisa membau dan tidak mengecap ya, sampai ada radang otak dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah terjadi gangguan sistem pembukuan darah. Sehingga aneh, ini bisa terjadi serangan jantung atau stroke, penyumbatan otak, atau perdarahan. Nah, inilah fase hiperinflamasi yang memang termasuk fase berat atau kritis. Nah, ini kita akan menolong, masih ada sempat kalau fasenya fase belum masuk ARDS. Tetapi itulah yang menjadi tantangan kita. Slide. Nah, jadi demikian, ini saya ringkas. Jadi manifestasi penyakit itu dibagi stadium 1, 2, 3.
Di mana kita lihat keparahan atau meninggalnya penderita itu bukan karena virus, tapi justru karena imun respon kita yang hiperinflamasi yang tidak terregulasi lagi, sehingga terjadi macam-macam kegagalan organ. Nah, inilah satu trik bagaimana kita menanganinya. Kapan itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya ya slide. Nah, saya ingin bicara tentang plasma. Perlu saya beri catatan ya di sini bahwa dalam ketiadaan obat, maka plasma ini merupakan opsi yang panjang, yang lama. Nah, karena itulah kita harus siapkan dengan uji klinik ini supaya kita bisa tahu. Karena pada satu saat kalau produk, ya ini tentunya Pak Wahyu setuju, kalau produk di luar scientific progress begitu tinggi ya, pertanyaannya, apakah kita bisa menikmati atau punya akses terhadap produk-produk itu? Sedangkan plasma ini tersedia banyak pada orang-orang konvalesen yang bisa dikoordinasi. Nah, inilah jadi suatu opsi yang lama, panjang. Slide. Nah, plasma konvalesen ini tadi saya sebutkan bahwa ini sebagai opsi. Kenapa? Berdasarkan pengalaman yang lalu, dicoba pada Spanish flu 1 abad lalu, MERS, Ebola, dan juga pasien SARS yang lalu. Tetapi pada studi pendahuluan didapatkan hal yang menarik, cukup aman, tidak ada efek samping yang nyata. Namun studi ini belum dilakukan dengan skala besar, masih kecil, sporadik, tanpa indikasi yang jelas. Jadi pasien yang mana, kapan, dan sebagainya itu seperti kalau obat itu kita blind, ya, tidak tahu. Lalu tanpa protokol, dosisnya berapa, jadwal berapa, dan isinya apa juga kita tidak tahu. Sehingga NIH, FDA di Amerika dan juga di beberapa tempat di negara, termasuk Indonesia, Badan POM, ini belum menjadi standar pengobatan. Sekali lagi, belum menjadi standar. Ini karena itu tadi, ya sifatnya apa ya, spekulatif, pokok aman gitu. Nah, ini agak keliru karena ada bahayanya. Dan ini hanya diperbolehkan dalam bentuk uji klinik. Di sebelah kanan adalah pendahulunya, 5 orang di China, yaitu Dr. Shen, lalu berikutnya di Zhenjing juga di China, yaitu 10 orang. Kemudian ada juga di China yang menggunakan pasien tersebut pada pasien kritis. Mereka berhasil, tapi jumlahnya terbatas. 5, 10, dan kejalan yang benar, begitu Pak Wahyu. Kejalan yang benar. Jadi ini yang kita harapkan. Dengan bentuk adaptive immunity maupun yang sistem imun yang lain. Jadi ini 2 hal, yaitu antibody spesifik dan imunomodulator ditambah yang lain-lain. Itu intinya. Ya, slide. Nah, ini adalah keputusan dari NIH yang juga dianut oleh FDA yang tadinya menyetujui tetapi meralat bahwa belum cukup data untuk membuat rekomendasi ya atau tidak, bahwa data yang ada itu memang menunjukkan bahwa ini relatif aman dan tidak terlalu ada masalah seperti halnya infus plasma yang lain. Tetapi ini masih belum jelas karena kalau jangka panjang bagaimana. Karena itulah maka belum bisa dipakai sebagai standard of care. Nah, dengan demikian maka prospective well controlled power randomized trial harus dengan kontrol seperti yang dilakukan di Indonesia ini perlu dilakukan. Dan ini akan tetap dipantau karena kita ya dalam prinsip harus melihat safety dan efficacy. Nah, ini efficacy-nya yang di mana-mana masih belum seragam, dilakukan uji klinik yang lebih lanjut. Nah, sekarang saya lihat apa yang diperlukan dari sisi donor konvalesen plasma donor slide. Nah, saya ingin menerangkan Nah, ternyata pada plasma asimptomatik ini antibodi IgG-nya kurang dibandingkan yang simptomatik. Dan asimptomatik ini bisa menjadi
Nah, ini adalah studi di India yang dihentikan bersamaan dengan studi kita. Kita memulai Juni, tapi mereka sudah mulai, kita memulai September, mereka sudah mulai Juni dan Juli. Ternyata di stop karena tidak ada perbedaan antara kelompok yang diobati dengan yang tidak. Nah ini, dia ada beberapa ratus, ketika mencapai sekitar 100 lebih, tidak dilanjutkan. Yang anehnya juga, pasiennya itu malah memiliki kadar antibodi yang tinggi dan mediannya dibandingkan donor. Nah ternyata donornya itu sebagian orang muda asimptomatik, dan pasiennya itu lebih berusia lebih tua, dewasa, dan lebih ya dia mengalami gejala-gejala dan lain-lain, sehingga terpaculah antibodi yang lengkap sehingga terbentuk proteksi. Nah, sehingga ini ya, dia menyatakan bahwa tidak ada hampir tidak ada manfaatnya pada plasma yang dikumpulkan dari orang yang tanpa gejala dan mungkin hanya 1-2 hari dengan rasa demam-demam ringan, lalu di swab positif, tetapi tidak sakit. Nah ini kurang ini dibandingkan kalau yang pasien tersebut tadinya memiliki satu tanda-tanda atau klinis yang nyata. Nah ini slide. Nah ini adalah pola bahwa seseorang menghadapi invasi virus atau antigen itu mula-mula terbentuklah alamiah innate immunity dulu, kekebalan alamiah. Demam dulu dan sebagainya, pegal linu dan sebagainya, seperti flu ya. Nah di sini kalau dia berhasil sembuh. Nah kemudian pada hari ke-5, 7, 10 dia mulai membentuk yang kedua, yaitu adaptive immunity. Jadi di sinilah dia mulai membentuk antibodi. Jadi, nah kalau orang yang dengan fase 1 sembuh, dia antibodinya belum tinggi. Jadi sistem imun kita tuh efisien. Kalau tidak perlu ya tidak buat antibodi yang banyak. Begitu loh prinsipnya. Jadi ini dasar kenapa kok kita ya ingin dengan memilih mereka yang memang sudah sakit, bukan yang OTG lalu diberikan, karena mereka berhasil. Sampai nanti kita memiliki alat untuk mengukur. Nah ini kalau untuk alat mengukur sudah persoalannya lain. Kita tahu titernya apakah mungkin juga orang tadi muda tapi sembuh, titer baik ya bagus juga. Jadi ini selama masih tool tersebut belum ada pedoman ini yang berlaku. Slide. Nah ini ada juga di Belanda. Belanda sama bahwa dia di stop karena ternyata donornya kadar antibodinya kalah tinggi dengan pasiennya. Jadi dikatakan ya tidak ada gunanya, kasih obat lain saja begitu. Dan ini solusinya adalah recruit recovered patient who had more severe COVID-19 disease as a donor, karena sudah terbukti memiliki antibodi yang tinggi. Ini juga di stop. Jadi padahal pas kelompok ini akan merekrut teman-teman dokter-dokter di Indonesia, di Belanda ya, ini juga di stop. Trial besar. Slide berikutnya. Nah, ini ada pedoman dari ISBT, International Society of Blood Transfusion, bahwa gold standard adalah plug neutralization test, PRNT, tetapi secara alternatif dengan menggunakan ELISA yang bisa dipakai sebagai suatu surrogate method atau metode pengganti surrogate ya. Ini nanti sedang dikembangkan dan kita akan nanti membuat satu batasan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan kita akan juga mengembangkan sendiri. Nah, jadi sekarang ini sedang di uji coba, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa kita sampaikan hasilnya. Slide. Nah, sekarang bagaimana dari sudut pasien? Slide. Nah, ini tadi. Ini kalau tadi kita lihat ya, bahwa pasien itu bisa asimptomatik, sedang, berat, dan kritis. Studi oleh Lee dan kawan-kawan, targetnya adalah sekitar 300, tapi ketika mencapai 101 di stop. Karena tidak ada hasil bermakna. Kenapa? Pasien tersebut sudah kritis, sudah terjadi multi organ failure, sehingga banyak sekali yang gagal,
kalau gagalnya itu mereka menilai bukan karena kegagalan plasma, tapi yaitu sudah terjadi multi organ failure, organ sudah rusak dan sebagainya. Mungkin ya untung-untungan bisa, tapi kalau namanya uji klinik kan tidak boleh begitu. Uji klinik kan harus ada kajian di mana yang diteliti itu memang memberi hasil tanpa ada pengaruh confounding ya. Jadi tidak pengaruh karena dia sudah rusak dulu. Jadi nanti yang disalahkan plasmanya, itu makanya di stop studi ini. Slide. Nah, karena itulah di Journal Watch, maka ini dianjurkan bahwa need study on less severe disease yang kita lakukan di Indonesia sekarang ini. Slide. Ini sebuah contoh lagi, kapan lagi bukan cuma sekedar pilihan donor, tapi timing kalau dari pasien. Di sini pasien yang lebih awal itu lebih berhasil daripada pasien yang sudah lama. Karena apa? Ya sudah terjadi kerusakan dan lain-lain sehingga komponen yang ada tadi antivirus, imunomodulator tadi tidak mampu untuk menjangkau kerusakan yang sudah lanjut pada pasien tersebut. Jadi earlier is better. Slide. Nah, ini tadi sebuah studi yang baru muncul minggu lalu. Dia mengatakan bahwa ternyata pasien kalau diberikan tingkat moderate, sedang, dan cukup berat, tapi belum kritis, baik. Jadi sama dengan tujuan kita meneliti dan memilih pasien itu yang kelasnya seperti ini. Jadi, dan kelihatan sekali bahwa apa yang dikandung di dalam plasma tersebut sangat berkorelasi dengan kadar antibodi yang didapatkan dalam plasma tersebut. Suatu surrogate marker untuk tes netralisasi antibodi tersebut. Nah, ini paralel dengan kita. Slide. Nah, kapan timing yang terbaik? Kalau pertanyaannya, ya ini tadi. Bukan fase ringan ya, karena fase ringan mungkin pasien tersebut bisa sembuh dengan sendirinya dan bukan karena jasa plasma. Jadi kalau untuk studi uji klinik nggak boleh itu. Confounding namanya positive confounding factor. Faktor perancu yang dari sisi ada unsur lain yang berperan. Tapi di sebelah kanan, too late, itu dia tidak berhasil. Jadi ini berbasis patofisiologi, maka kita pilih bahwa timing yang terbaik pada pasien adalah tidak terlalu dini, tetapi tidak terlalu lambat, yaitu pada fase ini untuk keperluan uji klinik supaya nanti kita bisa membuat suatu protokol yang kita tulis bersama sebagai sumbangan kita kepada pasien-pasien kita, baik di dalam negeri terutama ini dan kemudian sumbangan di dunia internasional. Inilah yang kita inginkan dari studi ini. Ya, slide. Nah, ini tadi timingnya ya. Ini studi bahwa sebaiknya pengobatan ini tidak dilakukan pada kondisi yang lebih parah. Kita lihat ya pada grafik di atas tersebut sudah terjadi berbagai macam kriteria ya, berbagai macam kekacauan di dimer, pembekuan darah dan sebagainya rusak. Tetapi di bawah kalau diberikan tidak terlalu, jadi tidak terlambat, maka di sini fase pneumonia akut tadi bisa turun. Ini ada studi-studi, tapi memang jumlahnya belum banyak. Mereka mengamati pada 8 orang. Nah jadi dengan demikian dia bukan masuk ke severe, tetapi recovery. Jadi timing pada pasien lebih diutamakan. Ya, slide. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Slide. Jadi, sejawat yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, bahwa COVID-19 memiliki spektrum luas dari asimptomatik, sedang, berat, sampai keadaan kritis. Ada 2 unsur utama. Apa yang dicari? 2 unsur utama tersebut adalah antibodi netralisasi yang spesifik dan imunomodulator yang mengendalikan overstimulasi sistem imun yang merugikan. Nah, kemudian bagaimana tentang donor? Rekrutmen donor plasma konvalesen. Kalau kadar tes antibodi belum tersedia, kalau sudah tersedia dites gampang tuh ya. Maka disarankan seleksi donor dengan COVID yang simptomatik pada
pada saat sakit. Jadi saya khawatir ya, yang memang yang asimptomatik tadi tidak sampai dia membentuk antibodi sembuh. Jadi kita tidak, beliau tidak bisa memberikan antibodi yang cukup mungkin, tapi kita belum tahu ya, mungkin tinggi juga. Nah, interval sependek mungkin, tetapi tidak kurang dari 14 hari, maksudnya bukan melampaui ya. Jadi setelah dinyatakan sembuh. Jadi kalau kurang dari 14 hari kurang baik ya, karena dia masih fase-fase kalau pasien itu masih diawasi, di karantina mungkin ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ini timing yang baik. Dan bagaimana pada pasien, pemberian lebih bermanfaat bagi pasien dengan derajat sedang sampai berat dibanding pasien dengan keadaan kritis. Nah, perlu dilakukan uji klinik pada pasien derajat sedang sampai berat untuk mendapatkan COVID-19 yang tepat dan benar dan bisa terulang, reproducible. Saya kira demikian. Ya, slide. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyimak presentasi ini, dan saya kembalikan kepada Mas Wahyu sebagai moderator. Baik, terima kasih Prof. David atas pemaparannya teman-teman dan juga partisipan yang sudah join sejak tadi. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya ke kolom Q&A yang sudah disiapkan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk untuk Prof. David, saya ingin tanya dulu Prof. David, kalau saya boleh recap intinya dari pemaparan yang tadi disampaikan adalah earlier is better begitu untuk pemberian atau terapi plasma konvalesen. Tetapi kan tadi ada sementara di uji klinis ini yang disasar adalah dengan kondisi fase sedang tadi ya Prof. Di persimpangan jalan tadi yang menentukan apakah ini sembuh atau lanjut. Pertanyaannya, kalau earlier is better, bisa tidak Prof untuk orang-orang yang mungkin OTG atau mungkin awalnya tanpa gejala tetapi ketika menjalani masa isolasi itu mengalami gejala-gejala yang sedang, mild symptom, seperti saya misalnya mengalami rasa pegal linu saat itu Prof, dan demam, tapi demamnya tidak terlalu ya, mungkin 37, saya lupa, kalau tidak salah nggak sampai 37,5 juga, tetapi di atas 37. Nah itu bisa tidak di fase-fase awal, supaya earlier is better tadi tercapai, itu bisa diberikan terlebih dahulu Prof, supaya tidak. Begini, terima kasih. Secara teoritis ya di luar uji klinik, ya saya kira ini dalam tanda petik tidak dilarang, ya artinya. Tetapi kami tidak bisa membuat sebagai protokol kalau uji klinik itu kan bahwa pasien tersebut sembuhnya bukan karena plasma ya, tapi karena daya tahan yang baik, sehingga kalau di luar konteks uji klinik, nah itu nanti ini memang namanya kalau di Amerika itu adalah EUA, Emergency Use Authorization, tapi harus dilaporkan kepada Badan POM di sana dan dokternya dan palang merahnya melaporkan. Nah ini sebetulnya yang akan dilakukan oleh Badan POM demikian, jadi di luar uji klinik. Karena memang obat ini bukan tanpa gejala loh ya, bukan tanpa efek samping. Tadi kalau memang tidak pas antibodinya, nah itu malah maunya sehat jadi timbul reaksi transfusi yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik kalau seperti pasien yang masih early tersebut dipantau. Pemantauannya saya tidak spesifik sebutkan, tapi misalnya dengan CRP. Tadi berkali-kali saya tulis, CRP itu C-reaktif protein. Kalau CRP naik, murah dan cepat, 2 jam selesai. Loh ini awas, kalau naik foto. Apabila ada sedikit saja gambaran paru, namanya ground glass opacity atau satu infiltrat kegabutan ya. Nah ini diawasi. Begitu nanti ada kenaikan lagi sesuatu, plus di dalam uji klinik ini kita berikan. Nah ini tadi, jadi kita masuk kriterianya seperti itu, Pak Wahyu. Oke, baik. Ya. Prof. David sudah kecuali ada. Kalau nanti punya tes ya, kalau tes sudah ada, gampang itu. Ya. Untuk yang mengukur antibodi itu juga tes alatnya kapan siapnya, Prof? Di negara-negara sudah ada atau belum? Itu pakai PRNT.
sebetulnya ada slide lain, tapi konteksnya berbeda dengan topik ini, nanti kami kirim ya. Itu kalau variante itu lama, satu untuk melakukan hasil itu kira-kira 5-8 hari dan juga harus dikerjakan di BSL-3, sehingga kami ini mengembangkan surrogate. Surrogate itu nanti dengan tes ELISA yang nanti bisa dikerjakan di rumah sakit atau laboratorium di daerah, di perifer, ya misalnya di rumah sakit tingkat kabupaten apa itu bisa dites pakai itu, bisa tahu titernya berapa. Nah, termasuk kami juga akan memvalidasi perusahaan atau informasi tes-tes yang sudah beredar ini, yang mengklaim ini bisa dan punya titer, kita akan validasi. Jadi mereka nanti bisa dipakai secara luas, sehingga tidak lagi dengan kira-kira ya, ilmu kira-kira memilih donor itu. Tapi ini dengan pasti kita tahu, dan kita juga tahu kalau pasien itu sudah punya antibodi atau tidak. Jadi screeningnya bisa lebih awal ya, nggak diambil dulu darahnya atau plasmanya baru dibawa ke laboratorium ya. Oke, Prof, sudah ada pertanyaan, ada 7 pertanyaan yang masuk. Sementara ini mulai satu-satu dari Rosa Sylvia, ini akan mengkonfirmasi saja Prof. Jadi benar ya, artinya bahwa tidak semua pasien COVID-19 ini akan memiliki antibodi setelah sembuh dari infeksi. Apa antibodi hanya terbentuk pada kondisi yang memang lebih bergejala? Konfirmasi atau koreksinya Prof? Jadi begini, ya memang seperti yang saya sampaikan ini tadi, bahwa tubuh kita itu efisien. Imun sistem itu mulailah dengan sistem imun yang alamiah atau innate immunity. Ya, di situ keluar sitokin dan sebagainya. Contohnya seperti flu dah. Itu demam dan sebagainya berhasil membaik, dia hilang ya. Nah, sehingga terbentuk antibodi tapi kecil. Memang terbentuk namanya memory cell juga, tapi dia kalau diukur antibodi di darah kan tidak langsung bisa hilang. Dan memang ini benar seperti pertanyaan Anda, seperti lainnya hepatitis dan sebagainya ya, pada satu saat antibodi bisa tinggi sekali tetapi bisa pelan-pelan hilang. Tergantung pada fase yang severe, ini umum atau berat ya, itu bisa sekitar 12 minggu itu masih tinggi. Namun kalau dilihat bertahannya sampai kapan itu masih belum ada penelitian. Pada SARS yang lalu itu bisa ada yang sampai 9 bulan sampai setahun. Karena itu nanti ini kebijakan vaksinasi masih harus diikuti. Kapan perlu booster? Karena sekali suntik sama aja dengan kena infeksi. Ini kan belum tentu sampai kapan dia bisa bertahan. Karena itulah maka tetap berhati-hati, kita tetap menjaga jarak dan pakai masker dan precaution ya, healthy precaution seperti itu. Jadi ini yang pertama. Baik, kita ke pertanyaan keduanya, anonim nih Prof. Apakah pernah ada uji klinis untuk pasien yang komorbid? Apakah pasien yang komorbid harus begini? Terima kasih. Komorbid memang dalam penelitian yang uji klinik ini kita ikutkan, tetapi ada batasannya. Misalnya diabetes yang berat tidak terregulasi maka berbahaya. Ya. Nah, kemudian pada pasien yang misalnya dengan komorbid penyakit ginjal yang sudah lanjut dengan cuci darah itu juga berbahaya. Studi mendapatkan bahwa dia meninggal bukan karena plasma konvalesennya. Nah, demikian pula yang lain. Jadi ini konteks uji klinik loh ya. Dalam uji klinik kita ingin menilai plasma konvalesen. Tapi di luar uji klinik berarti ini adalah EUA ya, use authorization. Nah ini harus dijaga dulu. Artinya kalau diabetes tinggi ya diturunkan dulu gulanya dan sebagainya. Sehingga dengan singkat, komorbid bukan pantangan. Tetapi harus dikendalikan dan memang harus disadari dan antisipasi bahwa kondisinya bisa berat. Atau pengobatan plasma ini mungkin bisa tidak berhasil, tapi tidak berarti pantangan. Oke. Demikian. Baik, kita lanjut lagi Prof ke pertanyaan berikutnya dari Risma Ikawati. Selamat pagi Prof David. Untuk terapi plasma konvalesen ini jadi harus diketahui titer antibodi awal dari pasien tersebut sebelum diberikan plasma dengan titer antibodi yang lebih tinggi. Kemudian kedua, bagaimana dengan kejadian reinfeksi dihubungkan dengan terapi plasma? Apakah
atau plasma konvalesen ini bisa melindungi atau mengurangi tingkat keparahan, Prof? Terima kasih Pak Wahyu dan terima kasih Dr. Risma yang Anda hadir. Terima kasih. Memang sebenarnya memang diketahui titer antibodinya, karena itulah maka kita sedang mengembangkan. Saya memang melihat kalau di lab-lab ini sudah beredar ya, yang buatan dari Abbott, Roche, dan sebagainya. Tapi ini masih sifatnya indeks. Mereka memang mempunyai indeks yang dilihat dari bacaan alat. Ada yang rendah dan tinggi. Selama ini masih belum terstandardisasi, mungkin dilihat kalau cut off-nya tinggi, indeksnya tinggi, mungkin itu lebih baik. Ya, cuman ini memang belum divalidasi. Ibaratnya kita baju ya atau celana kan ada yang ukuran SML ya, Pak Wahyu ya. Tapi SML-nya Adidas ataupun lain kan beda-beda, belum standar. Kita mau buat pas gitu sehingga ini loh sekian itu nanti yang bagus. Nah, ini yang pertanyaan. Kedua adalah bagaimana pada pasien kalau memang reinfeksi, ya sama. Reinfeksi di dalam pasien itu kita menganggap pasien ini baru ya. Jadi kalau memang fase tadi memang kira-kira sudah indikasi memerlukan, ya bisa diberikan. Bisa mengurangi tingkat keparahan memang. Benar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Risma. Pertanyaannya kita ke pertanyaan berikutnya. Prof. David, bagaimana tanggapan Prof tentang hasil uji klinis di India yang menyatakan bahwa pemberian plasma tidak terlalu bermanfaat bagi pasien dan terbukti menurunkan sitokin inflamasi, Prof? Oh ya, terima kasih. Ya ini tadi, ini memang faktornya banyak ya. Bisa kalau dari sudut antibodi netralisasi, Placid ini menyatakan bahwa beberapa pasien memang donornya lebih mudah dan asimptomatik, sedangkan pasien yang sudah di rumah sakit itu lebih tinggi. Tapi sitokinnya juga. Jadi memang ini masih menjadi masalah ya, bahwa mungkin antibodi bisa tertangkap, tapi sitokin yang liar itu akan tetap memberi kerusakan. Karena itulah memang kita anjurkan supaya itu bisa titer antibodi itu cukup dan tidak terlambat. Memang tidak bisa sempurna 100%, tetapi kalau sudah terjadi sitokin release atau hypersitokin ya memang cukup berat. Nah, ada memang obat-obatan yang sedang diteliti, tapi hasilnya juga belum jelas, yang anti sitokin. Ini trialnya juga sedang berjalan. Mungkin nanti protokol plasma ini bisa dikombinasi dengan protokol lain, lalu kita padukan menjadi protokol alternatif. Kalau ini bagaimana obatnya, kalau stadium ini bagaimana nanti. Ini penyakit baru, mudah-mudahan ini serempak studi-studi ini bisa bersama-sama mendapatkan hasil satu protokol yang mantap. Oke. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Yenti Purnamasari. Apa faktor yang menyebabkan berbagai respon pasien asimptomatik, sedang, berat, dan lain-lain? Apakah terkait sifat virulensi atau karakterisasi dari virus tersebut? Selanjutnya dari paparan Prof. David, mereka dengan asimptomatis memiliki antibodi dengan titer yang rendah. Apakah mereka sudah dinyatakan sembuh juga? Apakah mereka yang sudah dinyatakan sembuh juga tetap membutuhkan vaksin, Prof? Iya, saya jawab yang kedua, iya. Begitu, paling tidak seperti karena kita masih belum punya batasan ya. Kalau untuk saya kenal Ibu Yanti ini penelitiannya banyak di hepatitis B. Jadi pada kalau hepatitis B kita menganut bahwa kadar 12 atau 10 international unit itu harus divaksin lagi. Seperti itu, kita masih belum tahu. Itu yang untuk yang kedua. Dan kan berkaitan dengan pertanyaan pertama, kalau untuk virulensi, nah sampai saat ini memang sudah terdapat lebih dari 7 clade. Tadinya cuma diketahui 3 karena virus itu beradaptasi. Tetapi mutasinya ini masih belum bisa diketahui apakah itu meningkatkan virulensi atau tidak. Karena mutasi ini masih sifatnya adaptif di tempat-tempat yang tidak mengganggu reseptor binding dan sebagainya. Namun ini memang perlu diteliti dan kita sedang menunggu apakah yang satu menjadi lebih ganas atau tidak. Ini memang belum ada penelitian dan
belum ada hasil. Tapi kita tunggu saja demikian. Baik. Terima kasih. Kita ke penanya berikutnya dari Andi Rahman. Prof, saat ini saya sedang positif sejak tanggal 7 November. Saat saya sedang dirawat, awal dulu demam, tetapi tidak sampai 38. Baru 3 hari sejak itu naik sampai 39 dan dirujuk. Jadi total demam 4 hari, sudah tidak panas, sekarang hanya saja nafas pendek. Tidak sesak, tidak diare, atau sedang, Prof. Oh, terima kasih. Ya, paling tidak itu, kalau sayang ini belum ada fotonya ya. Kalau kriteria sedang itu ada, pasti harus di ronsen dulu, foto toraks minimal ya. Atau kalau bisa canggih dengan CT scan, tapi foto toraks cukup gitu. Jadi kemungkinan ini perbatasan antara ringan ke sedang, kalau saya mengatakan demikian. Apalagi cuma hanya 4 hari ya. Berarti saudara sukses itu di dalam immunity-nya untuk mengatasi sehingga tubuh tidak berkelanjutan masuk ke fase yang lebih parah. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Berikutnya dari Malang nih, Mbak Dwi Listiorini. Satu pertanyaan pertama, plasma pasien yang sudah sembuh apakah juga bisa dipakai untuk terapi? Kedua, saran kepada Eijkman untuk memberikan saran kepada pemerintah untuk mensosialisasikan fakta medis atau klinis bahwa mortality karena COVID justru lebih banyak karena multiple organ failure akibat serangan virus, Prof. Oh ya, terima kasih. Jadi yang pertama sudah ya, jadi tergantung how to select the donor itu tadi, kalau ada tesnya bisa. Yang kedua, memang terima kasih saran ini, memang kami sudah berkali-kali ya, dan tahu kok kalau kita lihat grafik yang BNPB itu kan ada dipisah, ada hipertensi, dan itu sudah termasuk pemantauan. Saya punya slide-nya tapi tidak saya tayangkan di sini. Jadi memang hati-hati pada yang komorbid termasuk usia lanjut. Saya juga di atas 65, ini sudah termasuk vulnerable, rentan. Nah inilah. Jadi sudah ya, terima kasih. Tapi kami tetap menggaungkan hal ini. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab juga. Kita ke penanya selanjutnya dari Raka Pratama. Pertanyaannya adalah pasien mendapatkan terapi plasma apakah hanya menjalani monoterapi dengan PK saja atau multiterapi dengan obat-obatan simptomatis lainnya, Prof? Oh ya, begini, simptomatis penting ya, demamnya diturunkan, lalu kalau kondisi-kondisi juga nyeri-nyeri juga diberikan obat ya. Tapi obat-obat ini memang ini tergantung mau dimasuk uji klinik atau yang bukan. Kalau yang bukan ya memang ini bisa diberikan, tetapi di dalam uji klinik ini harus dicatat. Nah, simptomatis ini ataupun obat-obat lain bisa diberikan selama dia tidak berinteraksi dengan plasmanya. Kalau dalam uji klinik begitu. Misalnya diberikan steroid ya, dexamethasone. Nah ini rugi. Tubuh dengan diberi plasma lalu mau membentuk antibodi, tiba-tiba dikasih steroid. Imunnya ditekan. Sehingga kalau steroid tersebut diberikan kalau fasenya pasiennya sudah ventilator. Misalnya demikian. Tapi secara umum obat-obat simptomatis atau terapi standar, infus dan sebagainya, oksigen boleh diberikan selama dia tidak bereaksi. Ya. Oke, baik. Kita ke penanya berikutnya dari Ansari. Penciuman itu ya. Ya, untuk gejala demam, penciuman hilang, fase setelahnya apakah ada yang perlu disiapkan dan dipantau? Kebetulan saya sudah hilang demam, penciuman normal, tapi kadang masih kembung, Prof. Oh iya. Ini kalau memang tadi saya jelaskan ya, terjadi cytokine storm yang macam-macam bisa kena, itu termasuk juga pada selubung syaraf. Jadi myelin sheath-nya, sehingga di situ kadang-kadang ada yang katakan gangguan penciuman dan karena syarafnya itu letaknya lebih perifer dari otak. Kalau ini sudah membaik, ya berarti radang tersebut hilang dan saraf tersebut pulih. Nah, akan tetapi tentang kembung dan sebagainya ini penyebabnya macam-macam. Pada saat tubuh kita bereaksi, ini secara umum ya, tidak hanya pada COVID, tetapi pada pasien yang dengan penyakit yang cukup parah itu terjadi juga peningkatan gastrin lalu asam lambung, kan kekacauan. Jadi ini tentunya efek samping dari penyakit tersebut juga bisa. Jadi memang
bisa normal, tetapi tolong dijaga cara makannya dan sebagainya. Mungkin juga perlu ke dokter untuk bagi yang punya sakit mah dan sebagainya untuk tidak supaya jadi penyakit lain yang muncul. Ya, ini saya nih Prof. Saya setelah negatif 2 kali kemudian muncul kembung dan diare sampai ke gitu. Waktu itu. Jadi akhirnya ya dikasih obat untuk asam lambungnya. Karena biasanya karena hyperacidity. Jadi asiditas yang tinggi, terus lalu asam tersebut masuk ke dalam usus besar yang sifatnya basah, lalu di situ peristaltik diare orangnya. Tapi munculnya sudah lewat 14 hari. Iya. Sudah 2 kali negatif baru muncul itu. Ya, itu kan reaksi kan tidak serentak berhentinya. Tidak serentak ya. Ada yang lanjut, ada yang diarenya di awal malah. Oke. Ini gitu. Ya, saya juga pernah wawancara juga. Kebetulan waktu itu kita di acara yang sama ya Prof ya. Ada mantan pasien di RSPAD yang menerima plasma konvalesen dengan gejala diare. Keluhannya hanya diare berat kalau tidak salah ya, pencernaan, tetapi tidak ada sesak nafas, kemudian menerima plasma konvalesen terapi di RSPAD. Itu bagaimana tuh Prof? Sekalian menyambung. Ya, ini tadi, itu tubuh akan memberi reaksi tadi dengan memproduksi asam lambung lebih tinggi. Kan tubuh kan tubuh kita itu kalau melawan itu serentak. Baik dengan meningkatkan leukosit kita, imun sistem, dan juga asam lambung dinaikkan. Supaya orang ini kalau nanti menelan sesuatu, kita sudah siapkan dengan asam lambung yang tinggi, sehingga tidak sakit. Nah, mungkin pikirnya si selaput lambung itu begitu loh Pak. Ya, nah ini terjadilah asam lambung, lalu kembung, dan sebagainya. Ya itu memang dia bisa hilang, tentunya juga diberi obat-obat untuk pencernaan ya. Ya, dan gejala diare atau pencernaan yang cukup berat itu juga menjadi salah satu syarat bisa menerima donor ya? Sebagai penerima sebetulnya kalau kriterianya bukan itu, tapi lebih diarahkan ada tanda-tanda itu tadi, paru-parunya ada infiltrat, lalu kenaikan dari SRP yang berlebihan dan sebagainya. Karena diare yang terjadi ini kan bukan main symptom, itu bisa diatasi, tentu harus diobati dengan terapi standar, bukan terapi plasma, misalnya infus, lalu juga obat-obat anti asam yang tinggi dan sebagainya. Itu standard of care yang umum yang kalau mau diberikan plasma tetap diberikan dan dia memang membantu mempercepat kesembuhan. Oke. Baik. Ada dari Malang lagi, Mbak Dwi Listiorini lagi. Ini mungkin hanya sedikit pendegasan saja, Prof. Jadi di dalam masyarakat ini kan kita tahu ya ada pro kontra penolakan soal pandemi, termasuk bagaimana treatmentnya, vaksinnya, terapi plasmanya. Nah, ini ada penjelasan kematian karena komplikasi. Ini kan bahasa orang awam ya, Prof. Pasien yang sudah sembuh, sudah negatif dari COVID, hendaknya disampaikan sebagai kematian karena COVID. Mungkin Prof. David bisa ikut membantu menjelaskan hal ini. Bagaimana kira-kira? Ini pernah juga saya bukan di Metro, di TV lain ditanya seperti ini. Jadi begini ya, pada prinsipnya kalau kita baca koran ya, politik ini mengiringi pandemi, betul enggak? Tidak cuma di Indonesia, di tempat lain juga. Nah ini, itu ada saja berita macam-macam. Tapi kita jangan begitulah ya, kita netral, kita tidak terpengaruh politik, tapi kita bertindak sesuai hal yang ilmiah sifatnya dan bisa dipertanggungjawabkan penjelasannya. Jadi pada prinsipnya kalau kematian itu memang harus jelas, harus tajam bahwa kematian atau kegagalan pasien ini karena apa? Bisa jadi karena COVID, dia sudah lanjut sehingga terjadi multi organ failure, ataupun pada saat sakit itu memiliki penyakit penyerta atau komorbid, itu juga akan merepotkan. Badan mau berusaha untuk sembuh tapi ada yang membebani. Nah ini juga memberatkan. Jadi faktor terjadinya kesembuhan dan kematian itu kami lihat dari sisi plasma itu seperti ini, tapi faktor lain sebetulnya banyak. Ya, jantung juga, dan itu bisa berdiri sendiri ataupun
dibarengi COVID, misalnya orangnya punya diabetes atau sudah punya jantung yang grade 1-2, kalau terjadi sitokin rilis tadi, terjadi pembekuan darah, penyumbatan loh. Jadi tadinya yang belum tersumbat mungkin bisa tersumbat dan sebagainya. Ini satu contoh ya penjelasan. Saya kira demikian itu. Baik, dari Bu Risma lagi, Prof. Bagaimana dengan resiko antibody dependent enhancement pada terapi plasma konvalesen, Prof. David? Terima kasih. Antibody enhancement, sekali lagi ini teoritis, tetapi pada studi yang dilakukan oleh Joyner, ini studi ini bukan menilai efikasi tetapi safety, dari 5.000 orang, itu yang diduga itu hanya 2. Itu pun belum terbukti, karena dia melihat ada kriteria ADE-nya itu belum terpenuhi. Kalau tidak salah ada beberapa kriteria harus terpenuhi semua. Jadi kalau yang TRALI yaitu TRALI itu adalah akibat dari trial ya, akibat dari transfusion related acute lung injury, itu memang kalau misalnya pasien tersebut memiliki anti-HLA, memang ini berbahaya sehingga terjadilah reaksi tadi, bisa timbul acute lung injury seperti pertanyaan pada Ibu Ari Satyagraha ini belum dibaca oleh Mas Bayu bahwa ya terjadi berikutnya SLE tadi, ya memang sih, tapi biasanya HLA ini adalah HLA terhadap janin atau terhadap nuklear antibody, nuklear antigen ya. Jadi bukan cuma HLA tapi HNA yang biasanya ini terjadi pada wanita yang sudah pernah hamil dan memiliki embrio. Nah, embrio tersebut akan merangsang tubuh membentuk anti-HLA atau anti-HNA. Nah, ini dikhawatirkan kalau terjadi nanti dapat plasma yang baru dari luar, itu nanti bereaksi dan timbul efek lagi. Akan tetapi memang ini kita lebih aman kalau memilih pria, atau kalau lebih baik lagi punya tes. Dites anti-HLA, dites anti-HNA. Ada tidak? Sebetulnya ada, tetapi memang tidak mungkin dilakukan besar-besaran karena harganya tidak murah gitu ya. Dan belum bisa dipakai sebagai protokol karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya kira ini penjelasannya. Baik, berarti ini 2 pertanyaan berikutnya juga sekaligus sudah dijawab ya Prof ya. Kita ke penanya berikutnya. Prof David, saya masih belum menangkap bagaimana terapi plasma ini dapat menurunkan tingkat peningkatan inflamasi akibat reaksi imun berlebih pada pasien fase 2 dan yang tengah memasuki kondisi fase 3. Menurut Prof David, setelah sembuh dari infeksi, bagaimana kemudian penanganan yang tepat untuk menyembuhkan kerusakan jaringan paru yang dialami pasien, Prof? Nah, ini pertanyaan memang pernah jadi perdebatan ya, juga di China maupun saya mengikuti juga konferensi yang seperti ini ya. Memang makin dini tubuh akan memberi reparasi lebih cepat. Ini secara umum. Tapi kalau lebih lanjut, memang ya kerusakannya itu lebih parah. Seperti contoh yang terjadi di China itu yang pasiennya lalu dilakukan biopsi pada pasien-pasien yang meninggal ya. Itu jaringan parunya itu terjadi fibrosis. Bukan cuma sekedar radang saja, tetapi jaringan parunya itu diganti jaringan ikat. Sehingga bukan paru lagi. Nah ini tentunya akan mempengaruhi. Nah itu kalau pasien yang meninggal. Bagaimana dengan pasien yang kritis? Ada studi keluar di majalah Chest ya. Itu yang mengukur kapasitas spirometri dari paru. Itu memang ada studi menyatakan bahwa pada yang severe memang terutama yang CT scan parunya jelek ya. Itu memang setelah diawasi sekitar 1 bulan itu belum pulih. Tapi mungkin masih bisa pulih atau tidak. Ini tergantung kondisi pasiennya ya, umur, apakah pasien itu juga punya kelainan paru dan lain-lain. Saya kira ini sama dengan penyakit lain ya, bahwa radang yang berlebihan itu memang tidak gratis lalu bisa sempurna. Karena itulah memang sebaiknya pengobatan adalah early is better, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang merugikan.
Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Rosa Sylvia. Mohon izin bertanya, Prof. David, untuk pasien yang sudah sembuh, yang OTG maupun gejala sedang berat, apakah masih membutuhkan vaksinasi? Tadi sudah dijawab. Ya, teoritis ya. Terutama kalau kita masih belum punya tes antibodi itu, dan OTG, ya. Oke, baik. Kemudian, kalau resipiennya sudah punya antibodi neutralisasi, apakah plasma konvalesen masih bermanfaat? Akan bermanfaat? Seperti tadi, kalau Twitternya tinggi ya ternyata manfaatnya kurang ya, beneficialnya tidak. Dia sebetulnya membutuhkan terapi lain, bukan plasma. Plasma ya. Oke. Baik, sambil menunggu masih ada waktu sedikit untuk kesempatan bertanya. Saya ingin bertanya kalau gitu, Prof. David. Ada update tidak, Prof, dari Wuhan atau dari Tiongkok? Karena saya ingat di bulan Mei kemarin, di bulan puasa kemarin, saya diskusi dengan Prof. Amin waktu itu dari Eijkman yang mewakili, dan juga dokter-dokter tenaga medis, ada perawat juga dari Wuhan. Prof. David yang mengatakan di sana mereka itu sangat mengedepankan terapi plasma konvalesen yang dianggap cukup efektif. Pertanyaannya kemudian, Prof, ada update tidak dari Wuhan, dari pasien-pasien yang sudah menerima terapi plasma konvalesen? Bagaimana progresnya? Apakah ada gejala lanjutan, dampak dan lain sebagainya, atau mungkin ada tidak jangan-jangan yang mengalami reinfeksi, Prof? Sampai hari ini kan Wuhan sudah tidak lockdown, sudah aktivitas sudah kembali normal, sudah 3-4 bulan terakhir ini. Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Secara mungkin saya belum saya baca yang terbaru ya, tetapi ada evaluasi bukan dari Wuhan tapi dari tempat lain untuk yang mendapatkan obat-obat yang dengan terapi macam-macam termasuk plasma. Memang gejala-gejalanya ada yang sembuh sempurna, terutama ini kalau kondisinya awalnya tidak parah. Kalau kondisinya lebih parah ya tentu ada gejala sisa tersebut tadi dengan atau plasma. Jadi kalau terjadi efek yang lanjut itu bukan karena plasmanya, tapi lebih kontribusi dari penyakitnya itu sendiri. Jadi demikian. Oke. Itu bukan dari Wuhan ya, Prof ya? Enggak, bukan. Bukan dari Wuhan. Ada negara yang lebih progresif, yang paling progresif untuk uji klinis di plasma ini, Prof? Manakah yang sudah mendekati hasil? Begini, setelah di China melakukan itu, jadi di clinicaltrial.gov itu ada kira-kira 35 studi klinik besar. Artinya besar itu di atas 100. Nah, beberapa sudah berjalan, tapi sudah beberapa yang besar itu dihentikan. Misalnya tadi ya, dari yang Belanda, lalu juga yang di Spanyol, lalu yang Placid ini juga, yang dari India. Nah, ini dihentikan karena ternyata tidak memberi hasil sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi itu dihentikan, ada yang di stop, ada yang di redesign. Di China juga di stop karena demikian. Nah, sekarang studi yang lain jadi mirip kita, mereka meneliti fase pada yang sedang dan berat. Tapi mereka tetap belum setuju kalau uji klinik itu pada yang ringan ya, pada OTG, karena itu tadi ya Pak, bisa menimbulkan masalah baru, bukan karena penyakitnya tapi karena transfusi benda asingnya itu tadi. Nah, satu lagi mungkin perlu bahwa batasan umur uji klinik itu kan 18 tahun Pak Wahyu. Nah sekarang kan bagaimana yang di bawahnya, itu saya sering terima pertanyaan, memang belum diizinkan. Namun ada studi khusus bersama-sama dengan sistem, dengan perhimpunan dokter anak yang meneliti pada pasien COVID umur 12 sampai 18. Kita tunggu hasilnya. Ini menarik. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Prof. David. Terima kasih atas pemaparan dan juga tadi ada tanya jawab dari para peserta atau partisipan hari ini. Waktu kita sudah habis karena akan masuk lagi nanti sesi kedua supaya tidak terlalu ketinggalan teman-teman partisipan yang lain. Jadi kita wrap up sedikit. Jadi Prof ya, kita akan menunggu nanti sampai uji klinis yang sekarang progresnya ada di kisaran 30% ya Prof ya? Ya begitu, ya mudah-mudahan. Saya berarti targetnya sebelum pertengahan tahun 2021 mudah-mudahan ya? Mudah-mudahan ini karena
Ya. Justru meningkat gitu loh prosesnya ini. Baik. Kita tunggu bersama-sama. Terima kasih Prof. David Handoyo Mulyono atas waktunya di webinar pagi ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah bergabung sebagai partisipan pagi hari ini di webinar Inovasi Indonesia dengan tema Convalescent Plasma for the Treatment of COVID-19. Saya Wahyu Woho. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.